Hai teman jalan, selamat pagi. Sudah hari Minggu lagi nih, saatnya jalan-jalan nemenin dan menghibur hari Minggunya kamu. Nah, pada hari Minggu ini, tim jalan-jalan sudah merangkum taman nasional dan budaya yang bisa kamu temui di Indonesia. Pertama-tama, kita ajak kamu ke Taman Nasional Pulau Komodo. Jalan-jalan, let's go! Untuk masuk ke Pulau Komodo, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wisatawan. Seperti wajib membawa surat keterangan bebas COVID, menjaga jarak, dan memakai masker. Wisatawan juga akan dicek suhu tubuhnya dan diminta untuk cuci tangan sebelum membeli tiket. Kita bakal sama Kak Abdullah. Ya, kita bakal ditemenin ranger buat keliling-keliling di Pulau Komodo ini. Gimana ya, Kak Abdullah? Halo, Kak Abdullah. Sebelumnya, saya atau teman-teman saya tidak bisa menjamin untuk melihat binatang komodonya di sepanjang perjalanan nanti. Oke. Karena binatang ini adalah binatang yang hidup liar. Kalau masuk ke daerah Komodo nih, hal yang nggak boleh kita lakukan apa nih, Pak? Yang pertama, kita tidak boleh mengambil sesuatu apapun yang ada di kawasan ini. Oke. Ya, terkecuali mengambil gambarnya. Ya. Dan yang berikutnya, sepanjang kita berjalan nanti diharapkan untuk tidak berpisah dari grup. Karena di sini selain daripada binatang komodo, ada satwa liar juga yang berbahaya kayak seperti ular. Terima kasih juga untuk tidak membuang sampah di sepanjang perjalanan. Yes. Terima kasih untuk tidak merokok di sepanjang perjalanan. Jadi ketika ingin bertanya tentang komodonya ataupun sekitarnya khususnya di Pulau Komodo, silakan tanya aja sama saya atau teman saya. Semoga ya kita beruntung Semoga akhirnya kita bisa beruntung. ketemu sama si Komodo. Yuk kita jalan-jalan. Let's go. Berdasarkan data tahun 2018, ada sekitar 1.700 komodo yang hidup secara liar di Pulau Komodo, teman jalan. Dan untuk menjaga populasinya, di Pulau Komodo juga hidup rusa dan babi hutan yang kerap menjadi buruan komodo untuk bertahan hidup. Selain hewan buruan komodo, kita juga bisa melihat beragam jenis burung selama perjalanan loh. Dijamin gak bakal bosen deh trekkingnya. Ya, yang kecil di depan sana, di depan antara pohon gebang sama pohon asam. Yang kecil. Kita Lihat paling sih, dekat di sana. boleh berapa meter, Pak? Jaraknya 5 meter. Paling dekat jarak kita sama Komodo itu 5 meter ya, teman jalan. Jadi jangan terlalu dekat juga karena takutnya dia agresif. Teman jalan, kita udah di belakang Komodo nih. Nah, kita beruntung banget ya, ternyata kita jalan belum cukup jauh, ternyata udah ketemu dan sekalinya ketemu langsung 3. Ya ampun. Nah, tapi yang paling penting nih buat teman jalan, jadi kalau mau ngeliat komodo itu harus secara natural ya, jangan sampai dipancing-pancing. Ya, jangan Gitu. gerasak-gerusuk. Terus udah gitu harus ikutin rangernya juga. Jangan langsung, oh aku mau foto sama komodo, lewat gitu. Nanti dia bisa langsung gitu. Yuk kita lihat komodo lainnya, jalan-jalan. Let's go. Komodo dapat berlari hingga 20 km per jam dalam jarak dekat dan dapat berenang dan juga menyelam hingga kedalaman 4,5 meter loh teman jalan. Komodo juga pandai memanjat pohon dengan menggunakan cakar mereka yang kuat. Wah, beruntung banget kita bisa lihat baby komodo. Diperkirakan baby komodo ini masih berusia di bawah 1 tahun. Tapi dia nggak bisa berlama-lama di sini teman jalan. Karena ternyata kolam ini sudah dikuasai oleh komodo-komodo besar yang sudah memenangkan persaingan. Wah, semangat ya baby komodo. Wah, udah puas nih keliling-keliling di Pulau Komodo. Sekarang waktunya kita ke tempat selanjutnya. Jalan-jalan, let's go!
kenapa namanya pantai ini? Karena pasirnya warna pink. Lihat nih, pasirnya warna pink. Jadi pasirnya ini pink bukan karena ada pewarnanya. Tapi Nanti itu tuh. ini dia pelakunya. Ini adalah koral bambu. Karena koral bambu ini terkena abrasi air laut, akhirnya bercampur sama pasir pantai di Pink Beach ini. Jadilah pasir pantai di Pink Beach warnanya jadi Balik lagi di jalan-jalan. Kalau tadi udah lihat Taman Nasional Indonesia, sekarang kita beranjak melihat kebudayaan Indonesia di Danau Toba. Yuk, langsung aja kita tengok. Jalan-jalan, let's go! Horas teman jalan. Sekarang kita udah sampai di Desa Adat Ragi Hotang Met. betul banget. Di sini kita bakalan camping sambil bakar-bakar di pinggir Danau Toba. Wah, keren sekali. Tapi sebelum itu kita bakal keliling di Desa Adat Ragi Hotang Met ini ya, buat ngeliat gimana persiapannya di sini untuk menyambut nanti para wisatawan setelah masa pandemi mereda. Ya, nah ada apa aja di sini? Kita lihat aja yuk. Jalan-jalan. Let's go. Dari tahun 90-an hingga sekarang, Desa Meat dikenal namanya lewat produksi ulos terbaik. Itu sebabnya kebanyakan dari wanita Batak yang tinggal di perkampungan ini bekerja sebagai partonun ulos atau penenun kain ulos. Kamu akan melihat kelincahan jari-jari para partonun merangkai benang hingga menjadi kain khas. Hasil karya ibu-ibu di sini banyak dijual ke luar daerah loh. Di belakang kita ini lagi ada yang bikin kain ulos. Gue tuh selalu penasaran gimana caranya bisa bikin kain ulos. Prosesnya ya dari awal sampai akhir. Sampai jadi selendang Pengen tahu, pengen bisa aja belajar gitu. belajar dong. Iya, ikutan nggak? Gak mau aku mau yang udah jadi aja. Ya udah kalau gitu saya mau belajar dulu nenun kain ulos ya. Jalan-jalan. Let's go. Halo Bu. Iya, Nah Bu, ini lagi bikin kain ulos kan? iya. Gimana sih? Pengen tahu dong Bu. Pengen belajar saya sebenarnya dari awal gimana caranya biar bisa sampai jadi apa? Kain tenun ya, sarung. Iya, sarung namanya ini. Saya boleh nyoba nggak Bu? Boleh. Boleh. Boleh lah. Kita coba ya, kita coba ya. Iyalah. Boleh ya Bu ya? Boleh. ya, coba ya. Wah, wah, wah. Ternyata menenun ulos itu nggak gampang ya teman jalan. Abi sampai kebingungan banget tuh. Semangat ya Abi. Nah, daripada kita nungguin Abi bikin ulos, mending kita ikut Desi lihat kain yang udah jadinya aja yuk. Nih, ulos apa Bu? Ulos Batak ragi hotang. Motifnya namanya ragi hotang. Iya, ragi hotang. Oh, fungsinya apa nih Bu? Ini ulos hela. Kalau nikah perempuan apa bukan anakku, ini dikasih sama anak laki-laki itu hela itu. Oh, jadi kalau mau menikah, si mempelai cowoknya ngasih ulos ini untuk mempelai wanitanya dan dipakai untuk pernikahan ya Bu ya? Iya, untuk Wah pernikahan ini. gitu. Boleh nggak kalau aku nyobain gitu buat pakai ulosnya? Boleh ya? Iya, Boleh ya? Ih, asik. Dua Bu, dua buat aku sama Abi. Jadi cewek sama cowok Bu ya? Iyalah, iya. Iya, baik banget. Ih. Selain hasil tenunnya yang terkenal, Desa Meat juga memiliki rumah adat Batak yang berusia ratusan tahun. Wah, udah tua banget, tapi masih berdiri kokoh begini. Hebat! Rumah adat Batak ini disebut rumah bolon.
Kalau kamu perhatikan, tiang-tiang penyangga rumah bolon ini tidak ditanam di dalam tanah loh teman jalan. Jadi, kalau terjadi gempa bumi, rumah ini akan mengikuti goyangan gempa dan akan tetap berdiri kokoh. Hebatnya lagi, rumah-rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku. Wah, orang-orang zaman dulu canggih-canggih banget ya. Selain itu, pada dinding-dinding rumah terukir gorga atau ukiran khas Batak. Setiap gorga memiliki filosofi tersendiri. Salah satunya adalah gorga jenggar ini. Gorga jenggar memiliki makna bahwa dimanapun orang Batak berada, dia akan terus berkembang dan tidak bisa dilecehkan. Serta akan tetap kuat berpegang teguh pada idealismenya. Duh, dalam banget ya maknanya. Nah, mumpung Abi dan Desi lagi di rumah adat dan udah keren pakai kain ulos begini, saatnya foto-foto. Nah, selain kebudayaan yang kental, Danau Toba juga punya rempah yang khas banget loh teman jalan, yaitu andaliman. Yuk kita lihat budidaya andaliman. Jalan-jalan, let's go! Wah, Teman jalan, akhirnya kita sekarang sampai di Taman Eden 100. Nah, tadi kan Desi bilang nih, lu pengen nyobain andaliman kan? betul. Nah, di sini ada kebunnya, gede banget. Andaliman yang fresh. Mau dong. Oh kan? Langsung aja kita sikat, kita lihat kebun andaliman kayak gimana. Coba di jalan-jalan. Let's go. Sebelum kita keliling buat metik andaliman langsung dari kebunnya, jangan lupa buat cuci tangan dan cek suhu ya. Harus tetap disiplin biar sama-sama aman teman jalan. Nah, sudah sejak 2017, Taman Eden 100 mendedikasikan diri untuk membudidayakan andaliman yang menjadi bumbu utama di banyak hidangan khas Batak. Di kawasan seluas 40 hektar ini, selain bisa merasakan langsung pengalaman memetik andaliman, kita juga bisa menikmati udara sejuk di ketinggian 1.700 meter di atas laut. Gitu deh. Tapi kan katanya andaliman bisa diolah, maksudnya dijadiin bumbu buat masakan macam-macam ya? Iya dong. Tapi kan aku juga pengen ngerasain makanan yang lain yang ada andalimannya. Kalau tadi kan pizza, ada lagi nggak yang lain? Ada. Kita coba sekarang jalan ke bawah. Di sana ada tempat oleh-oleh hasil olahan andaliman. Wih, mau dong, mau dong. Kita langsung ke sana aja yuk. Jalan-jalan. Let's go. Teman jalan, di UMKM yang dijalankan oleh Taman Eden 100, kita bisa melihat berbagai macam produk olahan yang menggunakan andaliman sebagai bumbu dasarnya. Mulai dari bandrek, keripik, sambal, hingga kacang rasa andaliman pun bisa ditemukan di sini. Tuh, lihat, Desi sama Abi sampai kalap gitu belanja oleh-olehnya. Terima kasih. Puas beli oleh-oleh serba andaliman di sini, kita lanjut lagi yuk ke tempat selanjutnya. Jalan-jalan, let's go! Masih di jalan-jalan, let's go. Teman jalan, kebudayaan Indonesia emang banyak banget. Kita punya satu lagi nih dari Banyuwangi. Jalan-jalan, let's go! Balik lagi di jalan-jalan. Masih di Indonesia aja, tepatnya di Banyuwangi bersama Putri dan Julian. Puas menjelajah Taman Nasional Meru Betiri, sekarang kita mau melihat budaya suku Osing di Desa Adat Osing Kemiren, sekaligus melihat kesiapan penerapan protokol kesehatan di sana. Suku Osing adalah suku asli Banyuwangi sekaligus masyarakat Belambangan yang tersisa. Oleh karena itu, desa ini ditetapkan sebagai cagar budaya dan dikembangkan menjadi desa wisata.
Nah, sekarang Putri dan Julian mau mengintip budaya dan mencicipi kuliner khas dari suku Osing di Sanggar Sapu Jagat milik Pak Sucipto. Jalan-jalan, let's go! Mana nih, Bu? Mau kemana? Tunjukkan ke kanan atau kiri. Sana mau ke Sanggar. Kita ke situ dulu. Tempat Pak Cip. Sebelum memasuki sanggar, kita harus melewati protokol kesehatan dulu nih teman jalan, yaitu cek suhu dan diberikan hand sanitizer. Halo Pak Cip. Oh ya, Julian, jadi ini Pak Cip, Iya. pemilik Sanggar Sapu Jagat. iya benar. Dan kita bisa masak dan lihat tarian di sini ya Pak? Ya di sini ada masakan osing pecel pitik Pecel dari pitik. kemiren asli. Jadi kita bisa melihat semuanya di situ di dapur. Oh, kita Setelah bisa lihat prosesnya Pak? Kita bantuin prosesnya- juga bisa, Pak, bantuin. Bisa. Setelah itu lihat tarian jejer gandrung nantinya gitu. Kita boleh masak dulu, Pak. Monggo. Oke. Let's go, Ju. Halo Bu Cip. Ya, Mau kita gangguin dulu nih ya. 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 Kita mau masak pecel pitik. Jadi kita mau bantuin Bu Cip untuk nyiapin. Boleh ya Iya, Bu ya? boleh. Kita bantuin boleh. masak. Iya. Semoga makanannya tetap enak juga ya, Bu. Ya. Percaya kan sama kita, Bu? Percaya? Bu, siap. Yang serius Ju. Siap, pasti. Oke. Jadi kamu ngapain, Bu? Aku siapin bumbu. Aku membakar Iya. ayam Ibu yang bantu. alias pitik. Iya. Ibu Iya. doakan saya juga ya, Bu ya. Iya. Membakar ayamnya atau pitiknya ini sukses ya, Bu ya. Iya, iya. Jangan dihabisin ya Ju. Siap. Oke. Let's go. Ju, Oi, aku udah selesai nih nyiapin Bumbunya bumbu. selesai. Udah. ini kayaknya ayamnya bentar lagi juga matang. Oke, kalau gitu sambil nunggu ayamnya matang, kita mau lihat tarian dulu. Bu, kita lihat ayam dulu ya, Bu ya. Ini ayamnya dijagain, Bu. Takut lepas, Bu. Ya. Mari, Bu. Mari Bu ya. Oke, kita udah sampai di Sanggar Sapu Jagat miliknya Pak Cip ya. Iya. Oke, ini penari-penari dan pemusiknya Pak. Nah inilah yang kita suguhkan setiap ada tamu. Rombongan kami atau anak-anak didik kami yaitu menyajikan gandrung osing, yaitu yang disuguhkan adalah tarian jejer gandrung. Oh, jadi makin penasaran nih, Pak. Boleh kita langsung lihat, Pak? Silakan. Ayo Duduk di situ ya, Pak ya. Kita ke sana. monggo. Mari, Pak. Wah, tiba-tiba kita diajak ikut nari nih. Asyik. Kalau mau dapat pengalaman hangat kayak gini, ya nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Jalan-jalan di Indonesia aja. Jalan-jalan, let's go! Gak berasa sudah 30 menit kita nemenin hari minggunya kamu. Saatnya kita pamit undur diri dulu. Gak usah sedih, gak usah khawatir. Buat kamu yang belum puas nonton jalan-jalan, langsung aja cek YouTube channel kita di Jalan-Jalan Kompas TV. Jangan lupa juga tungguin kita hadir di layar TV kamu setiap hari Minggu jam 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go!